Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Belajar tentang setia sampai akhir hayat dari salah seorang murid Tuhan Yesus. Kali ini murid Yesus yang bernama Bartolomeus. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari tahu? Ingat ada salah satu murid Yesus, salah satu rasul dari Tuhan Yesus bernama Bartolomeus. Untuk pastinya mari kita baca dari Matius 10 ayat 2 sampai 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terangi hati kami supaya kami memahami maksud Tuhan untuk kami, mengerti firman-Mu, dan kami mendapatkan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus untuk melakukannya. Supaya kami setia sampai akhir hayat hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merenungkan firman. Amin. Ayat yang sudah kita baca tadi adalah daftar dari 12 murid Tuhan Yesus, yang kemudian mereka menjadi rasul-rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus, kecuali Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, alias tidak setia sampai akhir hayat. Banyak murid Yesus yang sudah dari mereka kita belajar bagaimana setia sampai akhir hayat. Dan seperti tadi saya sampaikan di bagian awal, kita akan belajar dari Bartolomeus. Di mana kita mendengar percakapan Bartolomeus dengan para murid dan Tuhan Yesus. Kita hampir-hampir tidak mendapatkan ayatnya. Hanya mendapatkan namanya dari daftar para rasul. Namun kalau kita belajar dari apa yang dipelajari oleh para ahli Alkitab, ternyata Bartolomeus itu disebut dengan nama lain yang dituliskan dalam Injil Yohanes. Ada nama yang dituliskan dalam Injil Yohanes itu Nathanael. Jadi banyak ahli Alkitab percaya bahwa Bartolomeus itu identik dengan Nathanael dalam Injil menurut Yohanes. Jadi dalam Injil Yohanes tidak tertulis nama Bartolomeus, yang ditulis ada Nathanael. Nah, Bartolomeus alias Nathanael ini ternyata seorang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja Israel, Mesias Israel. Sekalipun ketika pertama kali diperkenalkan dengan Tuhan Yesus, Nathanael meragukan tentang Yesus yang berasal dari Nazaret. Tetapi oleh anugerah yang Nathanael terima dari Tuhan, ia justru percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, Raja Israel, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kepadanya suatu penglihatan yang lebih besar, yaitu bahwa anak manusia sebagai perantara antara Bapa dan manusia. Artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Nathanael alias Bartolomeus itu diberi sambutan positif oleh Tuhan Yesus. Dan Nathanael adalah salah satu dari 7 murid. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 21. Yang berada di tepi danau Tiberias ketika Tuhan Yesus menempatkan diri setelah kebangkitannya. Jadi sering kita menemukan nama Bartolomeus bersama para murid, tapi juga kita menemukan Nathanael bersama para murid. Nathanael juga ada dalam daftar, Bartolomeus atau Nathanael berada dalam daftar para murid yang ada di loteng Yerusalem, yang berdoa menanti
pencurahan Roh Kudus. Memang tidak banyak yang dapat kita dapatkan yang tertulis. Namun dokumen tentang pelayanan, hidup, kesetiaan para murid Yesus, para rasul Yesus, tidak hanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi tertulis juga dalam dokumen-dokumen sejarah. Maka ada seorang ahli sejarah yang sangat terkenal dan karya-karyanya dan tulisannya sangat dipercaya yang bernama Eusebius. Ia seorang sejarawan gereja terkemuka. Menuliskan bahwa Bartolomeus atau Nathanael ternyata setelah Tuhan Yesus naik ke surga, pergi ke sebuah negeri, melayani Tuhan di sana, yaitu pergi ke India. Dan kemudian meninggalkan salinan Injil menurut Matius di sana. Jadi membawa Injil yang ditulis oleh Matius di India. Bartolomeus tidak terkenal di kitab Injil, alias Nathanael tidak terkemuka. Tetapi Tuhan mengenalnya. Dari sejak awal menjadi seorang murid, Tuhan Yesus menyebutnya orang yang jujur, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Seorang yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja Israel. Yang tidak diketahui gerak-geriknya, peran-perannya, orangnya tidak agresif. Tetapi ternyata diam-diam menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Ia melayani Tuhan di India, memberitakan Injil di sana. Dan menurut dokumen lain, Bartolomeus juga bertugas sampai ke Ethiopia, Mesopotamia, Partia, Likaunia. Daerah-daerah ini kita nggak kenal. Tapi dokumen sejarah menyebutkan murid Yesus yang satu ini memberitakan Injil. Tidak terkemuka di antara para murid. Mungkin di masyarakatnya pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengenalnya. Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan mungkin kita tidak terkenal. Yang jelas kita dikenal Tuhan. Yang kedua, kita memperkenalkan Kristus melalui kesaksian dalam hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui pelayanan kita, melalui apa yang dapat kita perbuat. Sehingga hidup kita mencerminkan hidup orang yang percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Orang yang setia sampai akhir hayat. Bartolomeus, ia setia sampai akhir hayat. Lalu bagaimana akhir hidup Bartolomeus, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ternyata dikatakan bahwa ia juga telah membawa Injil sampai ke Armenia. Sampai-sampai mengubah Raja Armenia yang bernama Ptolemeus menjadi seorang Kristen. Oleh karena itu, saudara laki-laki dari Ptolemeus marah. Akhirnya mengeksekusi Bartolomeus dengan mengulitinya dan kemudian menyalibnya terbalik dengan kepala di bawah. Dan Bartolomeus tidak bergeming, Bartolomeus tetap setia sampai akhir hayat. Bartolomeus tetap berdiri teguh atas iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang dapat kita pelajari dari seorang murid Yesus yang tidak terkenal, tetapi dikenal oleh Tuhan dan memperkenalkan Tuhan sampai akhir hayatnya. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk iman yang Tuhan berikan kepada kami. Kepada Tuhan Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Jalan keselamatan satu-satunya bagi kami. Kami mau belajar setia. Kami menjalani hidup setia sampai akhir. Seperti para murid-Mu. Seperti Bartolomeus. Tuhan, biarlah dalam hidup kami yang singkat ini.
Kami melakukan yang terbaik, menjadi saksi Tuhan. Kami mempraktekkan firman, kami setia sampai akhir. Setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia melayani, setia melakukan firman Tuhan. Setia dalam segala keadaan kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Victorious Devotion kita pagi hari ini. Kiranya kita terus belajar setia sampai akhir hayat. Salam berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.